itu ada dua, jadi dampak akut dan dampak kronik. Kalau dampak akutnya ya iritasi di saluran nafas, mulai dari bersin, kemudian sakit tenggorokan, sampai menyebabkan ISPA. Itu dampak akutnya. Sedangkan dampak kroniknya kalau jadi terus-menerus bisa terjadi gangguan di kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, dan juga bisa menimbulkan pneumonia pada balita biasanya. Dampak dari ibu hamil itu terjadi pada bayinya sebenarnya. Pada bayinya jadi masalah karena inflamasi yang terjadi karena menghirup udara yang kotor atau polusi udara menimbulkan inflamasi pertama pada bayinya. Jadi bayinya bisa lahirnya jadi prematur, kemudian berat badan dan tinggi badan jadi rendah, berat badan rendah, lahirnya jadi dia lebih pendek. Keuntungan atau benefit dari olahraga itu lebih daripada kerugian yang disebabkan oleh polusi udara pada batas tertentu. Jadi kalau PM2,5-nya masih di bawah 150 gitu, kita masih bisa berolahraga sekitar setengah jam. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, Indeks Kualitas Udara Jakarta hari ini 5 Desember 2023 berada di angka 159 atau termasuk buruk. Konsentrasi polutan udaranya pun 4,7 kali di atas batas yang direkomendasikan WHO. Jakarta bahkan menempati peringkat 1 kota paling berpolusi di Indonesia menurut situs Air Quality Index. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena pasti berdampak buruk bagi kesehatan. Nggak banget deh kayaknya liburan akhir tahun malah sakit gara-gara kualitas udara yang buruk. Dan untuk itu Tribuners kita akan membahas mengenai dampak kualitas udara yang buruk di Jakarta ini bersama dengan dokter spesialis paru Dr. Erlang Samudro. Halo, apa kabar dok? Baik, salam sehat. Salam sehat, dok. Ini kualitas udara Jakarta ini hampir selalu buruk ya. Tentunya kualitas udara yang buruk ini mempengaruhi kesehatan, terutama sistem pernapasan. Nah, bisa dijelaskan dok, apa saja pengaruhnya nih? Ya, dampak buruk dari polusi udara itu ada dua, jadi dampak akut dan dampak kronik. Kalau dampak akutnya ya iritasi di saluran nafas, mulai dari bersin, kemudian sakit tenggorokan, sampai menyebabkan ISPA. Itu dampak akutnya. Sedangkan dampak kroniknya kalau jadi terus-menerus bisa terjadi gangguan di kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, dan juga bisa menimbulkan pneumonia pada balita biasanya. Dan orang-orang yang punya penyakit kronik itu tidak terjadi kekambuhan. Oke. Nah, orang yang memiliki penyakit kronik ini kan termasuk kelompok yang rentan nih. Selain itu siapa saja dok yang rentan terhadap polusi udara ini? Dan apa dampaknya nih terhadap mereka? Polusi yang kelompok rentan ini terdiri dari balita, di bawah anak-anak ya, balita di bawah usia 5 tahun itu rentan terhadap polusi udara. Kemudian orang-orang tua di atas 60 tahun itu juga rentan terhadap polusi udara karena imunitas mereka turun ya, sangat rendah. Jadi anak-anak belum terbentuk sempurna, sedangkan orang tua sudah mulai turun imunitasnya. Kemudian orang-orang yang punya penyakit komorbid ya, seperti penyakit jantung, penyakit paru kronik, diabetes dan lain sebagainya, itu bisa jadi kekambuhan. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, akhirnya akan menimbulkan dampak terutama pada penyakit kardiovaskuler ya, bisa terjadi stroke, bahkan jadi kanker juga bisa terjadi. Oke. Nah, salah satu dampak dari kualitas udara buruk ini katanya kanker ya dok ya. Salah satunya ini kanker payudara nih. Itu bagaimana hubungannya antara polusi dengan kanker dok? Polusi udara itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Salah satunya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang kemudian memberikan kerusakan pada genetik gen kita sehingga dapat terjadi kanker itu tadi. Baik. Tapi itu dampaknya jangka panjang ya. Kalau terjadi terus-menerus kemudian mempunyai kerentanan terhadap genetik itu.
Baik. Nah, ibu hamil juga sangat rawan ya dok dengan kualitas udara yang buruk ini. Dampaknya bagi ibu hamil ini memang seperti apa dok? Nah, dampak dari ibu hamil itu terjadi pada bayinya sebenarnya. Pada bayinya Oke. jadi masalah karena inflamasi yang terjadi karena menghirup udara yang kotor atau polusi udara menimbulkan inflamasi pertama pada bayinya. Jadi bayinya bisa lahirnya jadi prematur, kemudian berat badan dan tinggi badan jadi rendah, berat badan rendah, lahirnya jadi dan lebih pendek. Oke. Berarti akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya ini nanti ya dok ya? Iya, betul. Oke. Nah, masalah neurodegeneratif nih juga bisa dipicu karena kualitas udara yang buruk, Dok. Gimana hal itu bisa terjadi? Ya, seperti saya bilang tadi, jadi peradangan yang terjadi karena kita menghirup udara yang berpolusi tadi, dia bisa sampai ke pembuluh darah. Jadi kotoran-kotoran tadi bisa nyampe ke pembuluh darah menimbulkan peradangan di seluruh tubuh kita. Salah satunya adalah di darah tadi. Jadi penebalan dari dinding arteri atau dari dinding pembuluh darah kita sehingga menimbulkan penyempitan di pembuluh darah. Nah, itu yang kemudian menjadi penyakit jantung, stroke, dan lain yang menghubungkan dengan kardiovaskuler. Oke. Nah, ada beberapa pencemar nih, Dok, atau polutan yang berpengaruh ke kesehatan. Yang paling berpengaruh nih, apa, Dok, yang ada di polusi Jakarta ini? Ada dari polusi itu ada beberapa yang paling kita takutkan adalah uh, partikel meter atau debu yang kurang dari 2,5 mikrometer itu mikrometer. Nah, itu sangat kecil sekali sehingga bisa berpenetrasi sampai ke pembuluh darah. Nah, itu akan menimbulkan peradangan di seluruh tubuh kita. Oke. Oke, nah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk ini apa saja, Dok? Ya, kalau kita takutkan adalah tadi debunya sampai ke dalam sistem peredaran darah kita, ya harus dihindari. Jadi syaratnya satu, kurangi aktivitas di luar. Kemudian kalau akan beraktivitas di luar, gunakan masker untuk melindungi kita. Yang itu aja. Oke, nah untuk Terus masker kemudian nih, Dok. konsumsi Ya. ya masker. Kemudian konsumsi zat-zat antioksidan seperti sayur dan buah. Perbanyak itu. Oke, nah untuk masker, Dok, kan banyak nih di pasaran nih masker, jenis-jenis masker. Masker apa yang dianjurkan untuk melindungi diri dari polusi ini? Jadi semua masker mempunyai efektivitas dan efisiensi masing-masing. Jadi semua akan bisa mengurangi paparan terhadap polusi udara tadi. Tapi yang paling baik bisa menyaring sampai 95% itu yang masker N95 atau yang respirator kalau kita sebutnya. Oke, masker N95. Nah, kan yang kita tahu nih banyak nih masyarakat yang menanam tanaman nih di halaman rumahnya. Apakah itu ngaruh, Dok, sama kualitas udara di rumahnya di tengah polusi Jakarta ini? Air purifier itu hanya untuk di dalam ruangan ya. Jadi memang polusi di dalam ruangan itu juga dipengaruhi oleh polusi di luar ruangan, sehingga untuk menghindar, karena kita sebagian besar waktu kita ada di dalam ruangan ya, jadi kalau polusi udaranya bisa masuk ke dalam ruangan ya sebaiknya dimurnikan, itu aja. Jadi yang kedua ya tadi, jadi supaya aliran udara di dalam ruangan tidak bercampur dengan yang di luar ruangan, karena polusinya ada di luar ruangan kan. Oke. Nah, untuk tanaman di halaman rumah itu ngaruh nggak sih, Dok, sama kualitas udaranya? Uh, Kalau tanaman di luar ruangan itu akan debu-debu itu akan menempel di daun-daunnya. Oh, betul. Datangkan, tapi yang lepas dari daun-daunnya itu tetap, jadi konsentrasinya akan tetap cukup tinggi. Ya hanya jadi yang berlindung di bawah daunnya sajalah yang bisa menghirup udara yang lebih baik. Tapi secara keseluruhan sih hanya sedikit untuk menangkap polutan-polutan itu tadi, Oke. debu tadi. Oke. Siap, Dok. Ada juga nih masyarakat yang gemar berolahraga di luar ruangan nih, yang seperti kita tahu. Nah, kalau kualitas udaranya buruk seperti di Jakarta ini, gimana, Dok? Apakah ada tips and triknya? Ya, yang pertama kita harus waktunya kapan kita harus berolahraga. Kita harus pantau dari aplikasi, misalnya ada banyak aplikasi yang menerangkan bahwa
polusi udara di luar saat ini seperti apa. Nah, ketika kita tahu kemudian kondisinya seperti apa, kita bisa tentukan berapa lama kita akan berolahraga. Sebenarnya keuntungan atau benefit dari olahraga itu lebih daripada kerugian yang disebabkan oleh polusi udara pada batas tertentu. Jadi kalau PM2,5-nya masih di bawah 150 gitu, kita masih bisa berolahraga sekitar setengah jam. Seperti itu, dengan berjalan kaki. Kemudian intensitas dari olahraganya juga, kalau kita kalau intensitas olahraganya yang sangat berat, ya waktunya juga jadi lebih pendek. Oke, siap. Terima kasih Dokter Erlang atas informasinya. Tentu ini akan sangat bermanfaat, Dok, untuk Tribuners yang tinggal di Jakarta, yang merasakan langsung nih kualitas udara buruk ini. Sehat selalu, Dokter. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita pada hari ini terkait di Jakarta dan dampaknya bagi kesehatan. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik yang dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.